mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Beberapa tahun sebelum Indonesia gabung BRICS, terdapat seorang janda yang mungkin diantara kalian ingin mengaku sisinya sebagai istri, cuman minusnya ya ini. Iya, dia tinggal mati terus sama suaminya. Ini kan suami yang kedua. Setiap punya suami auto wasted cuy. Di sana datanglah manusia berbatang bernama Abdi tanpa negara, karena kalau Abdi negara itu pekerjaan idaman mertua kalian. Kala itu kedatangan Abdi untuk mengerem keuangan buangkan si Dina yang lagi kesepian, karena ternyata kematian suami Dina akibat bundir kagak bisa bayar hutang yang dipakai main judol. Orang goblok doang yang percaya judol bisa bikin kaya. Teruntuk admin tukang spam komen judol di konten gua nih, pucak kata gue teh. Kagak ngaruh kocak, subscriber gua cerdas people. Nah, sepulangnya dari pemakaman, rupanya Abdi curiga kalau ada apa-apa dengan Dina. Kepikiran kalau suaminya dipakai tumbal proyek perkomplekan yang ia bikin di daerah Nganjuk City. Namun daripada mikirin masalah orang lain, mending mikirin masalah pernikahan Abdi dengan ayangnya yang konon akan mengundang seluruh anggota PSH. Meskipun memiliki rasa curiga, Abdi setiap hari ternyata memperhatikan gerak-gerik Dina untuk mencari tahu tutorial penyebab suaminya wasted. Tapi tahu-taunya Dina memiliki spek wanita yali-yali yang tiap hari datang ke pengajian untuk GB pahala agar tak ketemu dengan suami di neraka. Bahkan dari hasil investigasinya, Abdi merasa bersalah karena udah curiga dengan spek woman baik hati seperti Dina yang pahalanya melebihi pahala ayangnya. Selama ini aku sudah berdosa sama dia karena aku selalu curiga sama dia. Terlebih lagi karena keseringan mengintai Dina seperti Intel Pentium Gen Halilintar, membuat Abdi kini malah kebelet jatuh cinta dengan Dina sampai-sampai ingin membatalkan pernikahannya dengan si Ayang. Lihat nih guys. Sayang kan kalau resepsi mewah-mewah? Anjas, kena genjutsu cuy. Genjutsunya pakai transisi PowerPoint. Nah, saat malam harinya akhirnya terbongkar seluruh kebegundalan Dina karena kameramen berhasil menciduknya sedang bersama manusia berbatang ayangnya yang asli bernama Dharma. Karena rupanya selama ini Dina dipakai untuk mencari korban yang kaya raya agar mau menikah dengan Dina. Dan saat udah nikah, Dina langsung menguras hartanya sedangkan korbannya dibikin wasted oleh Dharma. Buset dah, menggunakan ayang sendiri sebagai WC umum. Emang rela dibagi-bagi. Dimana untuk melancarkan rencananya, jimat batu akik peninggalan nenek moyang Dharma yang merupakan seorang koruptor dipakai untuk membuat korbannya terkelepek-kelepekan ketika ia melihat wajah Dina. Jadi kalau kalian punya pacar kelepek-kelepek lihat woman lain, fix pakai jimat itu. Keesokan harinya saat Dina berada di pemakaman, bisa-bisanya Abdi muncul membawa buket bunga untuk menembak Dina. Temen kurang ajar, begitulah kata almarhum suami Dina di akhirat. Bahkan di sana mereka juga membuat pertunjukan tanpa backsound JJ Remix. Anjas, kesempatan grepe-grepe cuy. Selain grepe-grepe di pemakaman, Abdi juga memberikan gombalan tepat di hadapan temannya yang udah tertanam. Kok bisa-bisanya Romi meninggalkan istri secantik kamu? Bisa-bisanya nikung istri temen di hadapan temen sendiri. Nah, sepulangnya dari pemakaman, rupanya para mama juga menganggap bahwa Dina orang baik, padahal kondisi dalam dirinya Dina sedang tidak baik-baik, karena memang ia diciptakan oleh Dharma sebagai WC umum para crazy rich di perkampungan. Kamu nggak mau cari suami lagi? Terlebih lagi semenjak Dina sekarang menjanda, banyak kaum hama yang bertebaran ingin menggapai serabi Dina. Ya, contohnya para minion ini. Dina, aku udah gak kere lagi Din, aku udah beda. Hasil Dina pun seketika memberikan kata-kata sepeknya. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang dua kali. Sehingga membuat minion ini langsung berbuat kasar, ingin mencoblos secara paksa 2 lawan 1. Namun untung ada Abdi ke Battleland of Dawn untuk menyelamatkan Dina dari acara persaknesan duniawi dengan kekuatan uangnya. Setelah preman itu pergi, ternyata mereka hasil kloningan begundal Dharma yang merekrut agar Abdi bisa jadi sosok pahlawan kepagian dengan setelan outfit kantornya. Karena ia yakin dengan ini maka Abdi semakin yakin untuk mendapatkan serabi Dina. Kembali ke tempat begundal Dina, kala itu ia diantar pulang oleh Abdi yang saat di dalam mobil. Wadaw, kasus men. Mau nggak kamu nikah sama aku? Biar aku bisa jagain kamu dan... Biar aku bisa jagain kamu. Kalau itu mah solusinya lu lamar jadi satpam bang. Sayangnya di sana Dina malu-malu kucing dengan bilang kalau ia membutuhkan waktu untuk menjawabnya, yang tentunya membuat suasana mobil langsung hening. Lah,
Masih mending jawabnya gitu daripada bilang kamu terlalu baik untuk aku, setan. Di mana-mana nyari pasangan yang baik, anjing. Di tengah perjalanannya ternyata ada Vera yang mobilnya lagi mogok. Tapi untung ada seorang minion yang membantunya sampai mobilnya bisa hidup. Kebetulan olinya kering. Woman, taunya isi bensin doang, anjing. Namun perbuatan baik ini malah disalah-sangkakan oleh Abdi yang melihat ayahnya sedang bersama pria lain. Buset, pegang terus. Yang ternyata pria ini adalah suruhan Dina untuk membuat hubungan Abdi dengan ayangnya langsung rusak. Lah, kan emang udah rusak dari baru film dimulai. Si Abdi pengsaknesan anjing, giliran lihat ayangnya kayak gitu dia malah sakit hati, sat. Beberapa hari kemudian Abdi pun datang ke rumah Dina dengan membawa kepala cabang perguruan yang suka baku hantam. Karena kata Dina persyaratan jika ingin melamarnya harus bisa seni bela diri. Dan berkat berkumpulnya seluruh guru dari seluruh aliran bela diri, konon Bruce Lee belajar dari Babang ini. Kagak meyakinkan, membuat Dina kini menerima lamaran Abdi. Aku terima lamaran kamu, Mas. Anjas, remku anget buang. Sepulangnya dari sana, terpaksa Abdi membuka perang dengan ayangnya dengan berkata batal nikah hanya karena ia berhasil mendapatkan spek bidadari yang bisa menggoyahkan iman dan juga batinnya. Bahkan kata Abdi perbuatannya ini dilakukan akibat si ayang udah bermain api di belakangnya dengan mesra-mesraan bersama manusia berbatang random di luaran sana. Buset anjing, playing victim. Beginilah guys, kalau seorang laki-laki udah terkena pelet. Nah malam harinya emak si ayang pun memberikan tutur kebenaran kalau kini Abdi akan menikah dengan Dina, yang padahal itu istri temannya yang udah tertanam tenang di kuburan. Sehingga berita ini membuat Vera bagong karena di awal film Dina suka digosipin oleh Abdi, sekarang malah kecantol. Di hari pernikahan Abdi, Vera pun datang untuk memberikan salam terima kasih untuk video 19 detiknya, yang kemudian langsung balik pulang. Lalu setelahnya pulang, pernikahan yang sederhana ini pun dimulai, padahal katanya Abdi orang paling kaya sekampung. Ya, minimal ijab kabul di atas son horeng lah bang. Ini yang datang aja kagak ada satu RT. Sehari setelah nikah, kini perlakuan Dina pun semakin mencaperkan karena ia rela memasakkan seluruh masakan yang udah ia pelajari ketika kursus dengan Chef Arnold, dimana tanpa mengatakan bio Chef Arnold mewakili banget, Abdi pun dengan full senyum menyantap masakannya yang padahal udah diisikan bumbu-bumbu pelet supaya Abdi makin nurut kata-kata Dina. Assalamualaikum. Ya, kebiasaan sinetron ya guys ya. Setiap pagi masakannya kagak dihabisin, masih sisa banyak, alasannya ya telat ngantor. Nah baru aja OTW kantor, si Abdi pun diberikan pemandangan indah yaitu istrinya yang udah ganti skin bersama dengan pria lain. Tapi saat dilihat lagi, wadaw, tiba-tiba berflicker cuy. Di sana Abdi mencoba menelpon Dina yang ternyata sedang pacaran dengan Dharma. Kamu di mana? Ganggu orang pacaran aja. Mainnya hebat. Lagian dikasih berlian malah mungut sikat lantai kamar mandi. Dan sepulangnya dari kantor, kini Dina pun pulang dengan skin ani-aninya, bukan skin yang sangat alim seperti di awal film. Namun sayangnya karena badan Abdi udah bisa dikontrol oleh Dina, hanya perlu berdiam diri doang, tiba-tiba Abdi pun langsung masuk ke mode sleepnya, tertidur pulas tanpa ngorok sama sekali. Beberapa hari kemudian, kini Abdi pun udah sadar, tapi saat bangun ia udah melihat Dina kembali ke setelan pabriknya. Seolah-olah Abdi tadi hanya bermimpi memiliki istri spek ani-ani yang suka mengicip-icip manusia berbatang di luaran sana. Bahkan Dina berkata kalau selama ini Abdi tertidur pulas akibat meladeni Dina Pusreng sampai salah satu ada yang pingsan. Mungkin karena aku bukan istri yang baik. Aduh, merendah sampai ke inti bumi ya mbak. Karena kejadian ini Abdi pun makin bingung, kok bisa mimpi serealistis ini padahal aku kan laki-laki bukan woman yang sedang mengejar kerealistisan. Cuaks. Hasil daripada bertanya-tanya sendirian, Dina pun merekomendasikan Abdi untuk ke rumah sakit jiwa yang mungkin ada beberapa jiwa yang konslet akibat pusreng di malam pertama. Kebetulan Abdi ngepick hero hyper. Daripada ke rumah sakit jiwa, si Abdi memilih untuk dirawat di rumah oleh istrinya dengan vitamin C yang udah ditaburkan ke dalam tiap air yang ada di rumahnya. Karena setelah meminum 1 gelas, kepala Abdi tiba-tiba kesemutan yang membuatnya harus beristirahat ria di kamarnya. Sementara Dina, ya kalian tahulah, apalagi kalau bukan kembali ke setelan ani-aninya.
Setelah malam satu suro terlewatkan, kini akhirnya Abdi bangun dengan kepala yang lempuyengan seperti lagi terkena mantra komat kamit dari Tong Sangcong, dan saat turun ke lantai bawah, aduh. Anjing, malah dugem mencuy dalam rumah. Kala itu Dina pun lagi asik dugem dengan Dharma, bodo amat ketahuan karena ketika Abdi ingin melakukan baku hantam, si Dina tinggal menekan tombol slipnya hanya dengan ekspresi seperti ini, maka badan Abdi seketika tertidur pulas dan bangun-bangun udah ada di kasur. Wadaw, paradoks. Saat bangun, Abdi kembali melihat istrinya memakai outfit alimnya yang sangat berbeda dengan yang barusan ia lihat, dugem dengan pakaian daster serta lagu yang biasa disetel kalau kalian lagi naik oplet di terminal. Dimana karena keseringan dibikin shutdown secara mendadak membuat kepala Abdi makin bermasalah, dan kagak ada sekitar 15 menit sadar si Abdi lagi-lagi diberikan obat oleh istrinya, yang tentunya setelah meminum obat itu kini si Abdi kembali tertidur pulas. Gini aja terus anjing sampai tahun baru. Setiap baru bangun kini si Abdi selalu melihat istrinya memakai pakaian ani-ani, dan saat keciduk ya seperti biasa, ia pun langsung masuk ke mode sleepnya, dan saat udah bangun lagi-lagi istrinya pun udah kembali ke setelan pabriknya. Ngapain kamu bocorin ke rumah ini? Hah? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Si Abdi malah cosplay lagu Mbah Surip cuy. Nah, pada suatu ketika akhirnya si Abdi bisa terbangun dengan tenang, tapi kini ia malah cosplay member RSJ. Kala itu ia ditemukan oleh Vera, tapi mata Abdi malah masih terkena genjutsu, membuatnya seperti orang gila sampai Vera menjadi ketar-ketir untuk mendekatinya. Beruntungnya beberapa hari kemudian Vera berhasil menciduk Dina sedang bersama manusia berbatang lain, sehingga ia pun langsung mengeluarkan HP Android besutan Asia Hidayahnya untuk merekam kelakuan Dina di luaran kandang. Aku itu juga udah gak tahan mas hidup sama itu orang. Tapi sayangnya di sana Vera berhasil keciduk dalam agenda pengintelannya, dimana dengan gobloknya padahal udah keciduk Vera malah santuy di tengah hutan sambil dengerin nada dering keluaran Nokia yang baru rilis 2025. Jadinya dua begundal tadi memiliki kesempatan untuk menangkap emak Vera lalu menyandranya. Nah ini nih, lihat sendiri dah pas adegan Vera nyelamatin emaknya. Dia masuk ke kandang macan dulu baru keluar minta tolong. Aura-aura bertahan hidupnya lemah sekali ya guys. Harusnya minta tolong dulu lah mbak baru ke sana. Setelah menangkap seekor Vera yang otaknya belum didownloadkan rencana yang matang, kini Dina pun menemui Abdi dengan skin kebaikan miliknya, dimana rupanya sekarang si Abdi udah menjadi member orang stres. Tapi meskipun stres, si Abdi masih bisa menggugat cerai Dina. Lah, gimana cara dia ke kantor pengadilan? Ya memang inilah keinginan Dina agar ia segera mendapatkan harta gonogini milik si Abdi. Di tempat Vera, ia pun udah bisa melepaskan ikatan pramuka di tangannya serta cangkem yang di-band sementara, dan langsung menuju tempat Abdi yang sedang ingin terjun bebas ke jurang tanpa parasut. Tapi aduh, jurang macam apa kayak gini? Ini gua jatuh di sana juga paling keseleo doang anjing, bukan wasted. Terus ini nih yang gue gak habis pikir. Tiba-tiba jatuhnya di danau dong. Beginilah guys kalau kalian lompat dibarengi dengan mencet flicker. Beruntung mereka semua bisa terselamatkan, padahal konon di sana bersarang buaya putih albino. Sementara di sisi lain dua begundal ini udah menikmati hidupnya, mengira kalau Abdi udah resign menjadi manusia, sekarang lagi healing melakukan gerbek neraka di tahun 2025. Tapi tiba-tiba muncullah Abdi di sana yang membuat mereka terbagongkan. Loh, kok masih hidup? Namun akibat Abdi udah menyerahkan seluruh hartanya ke Dina melalui surat harta gonogini, kini ia pun tak bisa berbuat apa-apa dan memutuskan untuk pulang membuka lembaran baru lagi dengan membuka warung Madara yang hanya tutup ketika Covid Part 2 menyerang, itu pun bukannya diam-diam. Di sisi lain, saat dua begundal ini hendak pindah kota OTW ke Los Angeles untuk membangun kos-kosan elit, kebetulan harga tanahnya lagi murah. Namun sayangnya saat di jalan sebuah petir pun tertembak. Dia membuat sebuah pelang langsung menggeprek mobil mereka dan berakhir staycation di rumah sakit dengan Dharma yang udah OTW alam gaib. Kamu di mana mas? Aku di mana ini? Ya elah, pakai nanya di rumah sakit lah Sat. Itu hidung isi selang ya kali di laboratorium Pertamina. Nah saat udah sadar, kini Dina pun mengantar ayangnya OTW akhirat yang langsung di roasting oleh para warga di sana karena nguburnya susah pakai banget.
Tapi ternyata ini adalah azab dari Dina yang lagi terkena genjutsu permanen tanpa obat. Pasti gara-gara kejahatan waktu hidupnya. Jangan suka fitnah kalian. Sehingga membuat para warga di sana termasuk Pak Ustadz mengundurkan diri untuk mengubur Dharma karena terlalu banyak efek 3GP-nya. Kemudian setelah pemakaman Dharma selesai, entah siapa yang ngubur kagak dikasih tahu di sini, ya mungkin kameramen dengan Dina. Kini Dina pun hidup sebatang kara karena judul filmnya Wanita Nista Mati Sebatang Kara. Wanita nista mati ngeyatim anjing. Kala itu ia pun udah mulai dijauhi oleh para warga karena tahu Dina memiliki banyak uang haram. Saya malas menerima uang dari kamu. Haram. Anjas, momen ketika istri koruptor 300 triliun belanja di warung. Meskipun memiliki banyak uang, sayangnya uang itu kagak bertahan lama. Karena saat Dina merekrut seorang pembantu, uang itu pun dihayam maling oleh pembantunya yang rupanya seorang hayam maling berskin pembantu. Siapa kalian? Hah? Diam kamu. Mbak, kalau mau jadi maling jangan gampang buka identitas lah, Sat. Dasar NPC. Hari demi hari karena udah kagak punya uang, kini Dina pun cuman bisa jadi gembel yang hanya memiliki rumah. Sedangkan Abdi pun melihat kesengsaraan Dina secara live streaming, bahkan para warga pun mengeluh tentang rumah Dina yang seperti properti kagak laku. Di dalam rumah, saat Dina mau bikin mie goreng pakai nobar film Wowo Manusia Preketek-Preketek, tiba-tiba ia pun ngide menghidupkan kompor pakai korek api sampai ide ini pun berakhir dengan sebuah ledakan. Gimana ceritanya ngidupin kompor pakai korek gas anjing? Itu korek gasnya apinya bisa ditetring kah? Di luar, para warga pun panik melihat kebakaran yang melebihi tragedi di Los Angeles, sehingga mendatangkan bomba untuk menyelamatkan raga Dina sebelum berakhir di kremasi. Nah, singkat cerita, saat pengantaran jenazah ke liang lahat, Ulti Vale pun mencoba membantu menerbangkan jenazah agar cepat sampai kejadian yang mengwak-wakan pun langsung terjadi. Kerandanya Pak Ustadz. Di sana keranda Dina pun langsung terpental ke danau akibat sundulan sebuah pansa Intel sampai membuat para warga harus menyewa kano untuk menelusuri danau. Tapi sayangnya hanya kain kerandanya doang yang berhasil ditemukan, sementara jenazahnya udah habis dimakan buaya putih dan film ini pun tamat. Wadaw, kumuh sekali ya guys airnya. Gimana nasib para warga yang berendam di sana ya? Nerima bayaran malah pakai berobat penyakit kulit.